Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, kita siapkan hati kita untuk menyembah Yesus. Dia yang segala raja atas segala raja. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku.
Engkau Tuhan melebihi segalanya. Kami akan berdoa lagi Bapa. Kami datang ke pribadi kami Yesus.
Kristus, Bapa dididik untuk berdoa pada hari ini. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan untuk hidup kami. Engkaulah kekuatan bagi hidup kami ya. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, umat-Mu berada di tempat ini untuk kami beribadah bersama-sama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau pimpin Tuhan acara ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau pimpin sang leader Tuhan, pemain musik Tuhan Yesus, terlebih hamba yang Engkau sudah persiapkan untuk kami mendengar firman. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami akan mulai ibadah ini dengan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara Bapak Ibu sekalian semua. Shalom. Oh pada lama. Sekali lagi. Shalom. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Philadelphia. Haleluya. Kita sekarang mau bersorak-sorak memuji Tuhan sebab Tuhan telah menurunkan Roh Kudusnya kepada kita. Amin saudara. Bukan pada akhir musim,
kedua, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya dan umat pilihannya ya. Amin, saudara. Tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Tercurah bagi gerejanya, membagikan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan belenggu dosa, belenggu dosa mari bersorak bagi Dia. Anugerah baru tercurah menuju umatnya dengan sukacita. Tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Tercurah bagi gerejanya, membagikan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan Israel. Belenggu dosa garis perasaan, mari bersorak bagi Dia. Anugerah tercurah Kudus, berlari
Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Pagi hari ini
Kami bersyukur Bapa, Kau memberikan pribadi-Mu, yaitu Roh-Mu Tuhan, di dalam kami, menjadi sahabat kami, untuk menghibur kami, untuk menguatkan kami, dan mengingatkan kami. Itulah yang terbaik, pemberian yang terbaik yang daripada-Mu yang Kau berikan kepada kami, melebihi dari pemberian-pemberian apapun di dunia ini ya Bapa. Karena itu adalah hidup bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, biar Engkau lebih lagi berkarya di dalam kebenaran firman-Mu, dan Roh-Mu lebih menghidupkan firman-Mu untuk kami menjadi satu pribadi yang menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu segala kekuatan dari roh jahat untuk mengambil kebenaran firman-Mu, kami mau tolak, kami menghancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa menutup bungkus kami semua ya Tuhan, sehingga tidak ada satupun ya Tuhan celah ataupun dari iblis untuk mengambil benih firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kau pakai hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau telah taruhkan setiap perkataan atas hamba-Mu ya Tuhan, sehingga ya Bapa, kami merasakan Tuhan lawatan lewat kebenaran firman-Mu. Dan saat dari itu Tuhan, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Haleluya. Sehingga perkenanan-Mu lebih nyata dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Anugerah yang datangnya dari Tuhan diperuntukkan buat semua kita yang hadir, baik secara onsite maupun online saudara ya. Saudara, mari kita akan melihat dalam Alkitab kita. Tuhan mau berbicara sesuatu hal untuk kita bisa memahaminya saudara. Kita akan membaca di dalam Alkitab kita baca pada 2 Raja-Raja pasal 8. Kita akan melihat saudara ya, 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita akan baca ayat-ayat ini secara bergiliran. Ya, saya baca 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saudara ya, saya baca ayat 1. Saya menunggu untuk kita bisa menemukan ayat-ayat ini saudara. Ya, jika kita sudah menemukannya, kita akan baca bersama-sama secara bergiliran. 2 Raja 8 ayat 1. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Saudara, dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian dia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu,
tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Ya saudara, ini perempuan Sunem. Namanya disebutkan perempuan Sunem. Tidak diketahui siapa namanya, tapi hanya dikenal dengan sebutan perempuan Sunem. Saudara, sungguh luar biasa ini perempuan karena dibela. Baik dibela oleh Tuhan, mengalami mujizat, dan mengalami banyak hal di perempuan Sunem, saudara ya. Jadi begini saudara, kalau ini perempuan Sunem tidak disebut namanya, maka artinya kita mendapat kesempatan untuk bisa memiliki peluang seperti perempuan Sunem ini. Asal kita memiliki sikap-sikap seperti dia, kita bisa menerima berkat-berkat dari perempuan Sunem. Hanya dikenal tadi saya bilang perempuan Sunem, saudara ya. Sunem itu artinya dalam bahasa aslinya Sunem itu artinya double resting place, tempat yang tenang, yang limpah tenang, tempat yang double, tenangnya double. Nah, saudara ya, hati yang damai begitu. Jadi ini suasana dari perempuan yang dinamakan Sunem ini, tempat yang tenang, dia mengalami satu kedamaian, saudara. Memang Sunem ini kota di Isakar, lokasinya 8 km dari selatan Gunung Tabor. Ini adalah orang Israel, saudara ya. Tapi kehidupan dari perempuan ini mengalami keadaan yang tenang, yang damai, saudara. Nanti kita lihat. Orang yang damai, mengalami keadaan yang damai bukan berarti tidak ada masalah. Ada masalah. Tapi di tengah-tengah dia punya masalah, dia mengalami keadaan yang damai. Dia nggak mau berseteru dengan siapa-siapa, itu keadaan yang damai. Dia nggak mau bertengkar dengan siapapun. Perempuan ini, nanti kalau kita lihat hal-hal yang diungkapkan, beberapa kali dia pernah kecewa. Dia. Saudara ya, tetapi itu tadi kekecewaannya tidak dibiarkan berlarut-larut, bercokol dalam hatinya. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal yang batiniah. Dan perempuan ini dalam keadaan yang selalu damai. Damai itu artinya tidak bermusuh. Damai itu artinya selalu dalam keadaan tidak panik, tenang, tidak khawatir. Tapi konteks yang lebih kuatnya adalah tidak bermusuh. Sama juga dengan Yerusalem, Salem. Dari kata Salem itu shalom, damai. Nah, saudara ya. Jadi saudara, ini cuma keberadaan dari perempuan itu tidak disebut namanya, cuma ada dalam keadaan damai. Dan saudara, ini yang berperan ini perempuan. Nanti kita lihat yang berperan ini sungguh perempuan. Suaminya nggak terlalu berperan banyak, saudara. Hal-hal yang banyak terjadi, mujizat, bahkan ini pembelaan dari raja, ini karena perempuan Sunem yang disebut-sebut. Dan lakinya tidak dikenal, saudara ya. Lakinya ada, tidak dikenal. Jadi ini menunjuk begini, saudara. Keadaan ini karena berkaitan dengan perempuan, kita sebagai gereja Tuhan digambarkan sebagai perempuan. Jadi artinya ini kesempatan ada sama kita. Yang saya minta kita alami damai sejahtera. Maka apa yang terjadi, saudara? Beberapa mujizat yang terjadi, ada 4 mujizat yang terjadi. Nanti kita lihat awal dari perempuan ini. Pertama, dia mendapat anak, padahal suaminya sudah tua, saudara ya. Kedua, anaknya kemudian mati.
tetapi dihidupkan lagi. Ketiga, dia mendapatkan pernyataan Tuhan supaya nggak rugi. Nah, ini yang kita baca tadi, di mana Elisa berkata kepada perempuan Sunem, cuman kepada perempuan Sunem ini Elisa berkata, kamu harus pergi dari sini karena negeri ini akan alami krisis, akan alami kelaparan 7 tahun sudah. Bayangin ya, kalau kita dalam usaha 7 tahun dan mengalami krisis, bangkrut, waduh, bangunnya susah. Jadi ada 7 tahun akan mengalami krisis. Ini krisisnya secara global. Makanya kamu harus menyingkir dari sini. Yang lain kena krisis, dia tidak kena. Kenapa? Karena dia ikuti nasihat dari Nabi Tuhan. Dia pergi. Nah, selama 7 tahun dia dapat untung yang sama dengan, karena di Filistin tidak krisis, di Kanaan atau di Israel krisis, ada kelaparan. Dia tetap dapat untung, dalam pekerjaan dapat untung. Begitu pulang ada masalah, rumahnya diambil orang. Tapi kemudian yang keempat, dia dibela oleh pemerintah. Raja itu pemerintah, dibela oleh pemerintah. Jadi ini ditawarkan kepada kita bisa mengalami kayak perempuan ini. Cuman satu kebaikannya, cuman satu saja kebaikannya. Perempuan ini, saudara, apa yang dia tabur cuman sedikit sebenarnya, tapi dia tuai sampai 4 kali lipat dari apa yang didapat, saudara. Tadi ada 4 mujizat yang dialami. Kita baca ya, kebaikannya cuma satu saja. 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 16. Nanti kita lihat di sini, saudara. Ya, ini kebaikannya cuma satu dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8. Kita nanti lompat-lompat saja lah ya, supaya jangan. Ya, 2 Raja-Raja 4 ayat 8 dimulai. Pada suatu hari Elisa pergi ke sungai. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang undang dia makan. Memang perempuan ini diungkapkan adalah perempuan yang kaya, saudara ya. Tapi keadaan yang kaya ini kemudian kita baca terus, perhatikan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Elisa ini pergi ke Sunem. Lalu seberapa kali ia dalam perjalanan sehingga ia ke sana untuk makan ke perempuan ini, saudara. Elisa ini awalnya cuma mampir, lalu kemudian perempuan ini suka dengar nasihat dari Elisa, hamba Tuhan ini, Nabi Tuhan. Lalu pulang, mampir, pulang. Perempuan ini kemudian ngomong sama suaminya, yuk. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Perhatikan. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil. Jadi apa yang ditabur itu nggak begitu banyak. Kalau keluarga Kosinlay memberikan tempat rumah pinjam, biarpun pinjam, tapi sama ini kan juga Elisa pinjam. Cuma Elisa ini kecil dikasihnya. Tapi dari kecil itu, naburnya kecil, dapatnya banyak. Cuman sebuah perhatian. Mari kita kasih kamar kecil untuk Elisa, karena tahu kalau Elisa ini abdi Allah. Terus, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, tetapi difasilitasi. Kecil yang difasilitasi. Karena Elisa nanti mau baca, nanti dia mau merenung, nulis pesan-pesan Tuhan, dikasih kamar, dikasih meja, dikasih lampu, ya begitu saudara, fasilitas. Terus dan sebuah kandil, ya. Maka apabila ia datang kepada kita, ya, dia boleh masuk ke sana. Terus pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Ya. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, ya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu, dan dia berdiri di depan Gehazi. Terus Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah. Bagi Elisa, saudara ya, seorang hamba Tuhan, tetap aja waktu pas dikasih kamar yang kecil tadi tidak memiliki, tetap dia merasa orang ini telah bersusah-susah buat saya.
Ya, jadi ada hamba Tuhan saudara dikasih pinjam rumah, setelah mau diambil sama orangnya yang punya rumah marah-marah, nuntut. Wah, ngaco. Kalau Elisa ini tahu diri, kan dikasih pinjam. Ya, seberapa yang dipakai oleh dia seperti Elisa ini, dia lakukan. Tapi kemudian karena pinjamnya lama begitu, ada hamba Tuhan yang akhirnya memiliki. Oh, ini saya sudah tinggal sini, saya sudah banyak alasan. Elisa ini tahu diri, kamu telah bersusah-susah buat saya, kata Elisa. Terus kan? Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Apa yang dapat kuperbuat bagimu? Terus? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja? Ya, kalau ada masalah saya bicarakan kepada raja, kata Elisa. Terus? Atau kepala tentara. Wah, Elisa ini punya otoritas di situ ya. Ini karena di dalam zaman Israel yang jadi perang itu nabi. Raja pun tunduk sama nabi. Nah, ini. Saudara ya, teruskan saja. Jawab perempuan itu. Ya. Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Ya. Kemudian berkatalah Elisa. Ya. Apakah yang dapat kuperbuat baginya? Terus? Jawab Gehazi. Nah, waktu ditanya apa yang dapat kuperbuat bagi perempuan ini yang telah berbuat baik buat saya, perempuan ini nggak bilang, nggak meminta permohonan. Gehazi yang ngomong, bujangnya yang ngomong, bujang Elisa. Pekerja Elisa yang ngomong, apa itu? Dia tidak mempunyai anak. Dia tidak punya anak. Terus? Dan suaminya sudah tua. Suaminya sudah tua. Terus? Lalu berkatalah Elisa. Perhatikan ya. Panggillah dia. Ya. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Perhatikan. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga. Pada waktu seperti ini juga, kata Elisa. Tahun depan. Engkau ini akan menggendong seorang anak. Engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Ya, berarti usianya kalau dia 9 bulan sekian, setahun kemudian 9 bulan tambah 3 ya, 3 bulanan. Karena menggendong, sudah menggendong kurang lebih 3 bulanan tahun depan. Nah, Elisa bilang begitu. Terus? Tetapi jawab perempuan itu. Perhatikan. Janganlah Tuanku. Ya. Ya api Allah. Ya. Janganlah berdusta kepada hambamu ini. Ya, cukup. Ini perempuan pernah kecewa. Bukan kali pertama ada hamba Tuhan yang ngomong seperti itu. Berarti dari ungkapan perempuan ini, bukan kali pertama. Ini perempuan telah berbuat baik buat banyak orang. Apalagi perhatiannya buat hamba-hamba Tuhan. Tapi bukan kali pertama perempuan ini dikecewakan. Tapi tadi, karena dia ada di Sunem, di tempat yang double damai, dia mengalami kekecewaan, tapi dia tetap keadaannya damai. Itulah yang akhirnya seperti Tuhan pertemukan Nabi Tuhan yang sungguh-sungguh ini yang namanya Elisa. Memang ada hamba-hamba Tuhan yang kurang sungguh-sungguh, diakui saudara. Banyak mengeruk duit jemaat, tapi tidak sedikit juga hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Amin. Yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saudara, Elisa ini sungguh-sungguh melayani Tuhan. Itulah dampaknya ada pada perempuan ini. Perempuan hanya mengetahui saja ini abdi Allah. Ini hamba Tuhan. Yuk kita kasih kamar seperti yang lalu-lalu dia juga kasih kamar, dia juga kasih perhatian lah buat hamba Tuhan. Tapi kenyataannya banyak hamba Tuhan yang mengecewakan. Tapi saya ulang kembali, dia tidak pernah sakit hati sama hamba Tuhan. Inilah yang jadi penyebab akhirnya mujizat demi mujizat dialami. Saudara, setiap kita punya hati yang baik, betul ya? Tapi ini dia yang akhirnya menjadi sayang. Semua korban yang kita beri karena hati kita baik, saudara ya. Tapi tidak semua orang yang berterima kasih sama kita, betul ya? Kita mana tahu memberi, nggak taunya orang itu bisa menipu kita mungkin. Orang itu mengecewakan kita. Orang itu malah terus menuntut pemberian kita, bolak-balik minta. Ini terjadi atas perempuan ini. Sampai ada ucapan yang terjadi, janganlah berdusta hamba Tuhan. Dia telah didustai banyak orang.
Berapa banyak hamba Tuhan, wah, memberikan janji-janji. Katanya ini firman, tapi nggak terjadi, saudara ya. Ya saya sebagai hamba Tuhan juga terus koreksi diri. Jangan cuman predikatnya doang jadi pendeta. Ya harus koreksi diri, banyak kekurangan mungkin dalam kehidupanku, tapi ada saja beberapa hal yang Tuhan nyatakan, bagaimana adanya mujizat terjadi, bagaimana adanya pertolongan kepada jemaat Tuhan terjadi. Saudara ngalami bagaimana Tuhan menolong kita? Saudara ngalami? Nah saudara ya, tidak semua hamba Tuhan juga begitu. Kadang-kadang terus saya bergumul, Tuhan pakai saya bukan buat diriku supaya lebih hebat populer, tapi apa yang dilayani ini loh. Ada orang-orang yang perlu dilayani, ada orang-orang yang perlu dibelas kasihani, ada orang-orang yang perlu dipohonkan belas kasihan Tuhan untuk orang-orang ini. Saudara, nih perempuan ini nggak taunya ngalami yang namanya sakit hati, kekecewaan lah, lebih tepatnya kekecewaan. Tapi kemudian dia cuekin. Ada orang-orang saudara ya, sampai dari Kristen jadi mundur, nggak ke gereja, kecewa sama hamba Tuhan. Wah, kalau udah kecewa sama Tuhan, hamba Tuhan itu paling repot, saudara. Paling repot. Kadang-kadang saudara dia terus baca firman hanya untuk menentang itu hamba Tuhan yang dia sungguh kecewa sama hamba Tuhan itu. Apa cuma dia aja yang tahu firman? Saya juga tahu firman, dibaca namanya Alkitab, kita bisa beli karena kita terjemahnya bahasa Indonesia, semua kita bisa membaca, semua kita bisa menafsirkan sendiri, semua kita bisa merasa ya entah berkat entah apa. Bisa saja, apalagi sekarang zamannya sekarang ada YouTube segala macam. Hamba Tuhan yang mana kita lihat, oh penerangan di ayat ini begini toh, kata hamba Tuhan itu penerangan ayat ini begini. Oh ya, oh saya mengerti segala macam, gampang saudara. Perempuan ini ngalami kecewa. Tetapi karena dia tinggal dalam kehidupan yang penuh damai sejahtera. Dan orang yang penuh damai sejahtera itu, kalau dia berkorban seperti apa yang Tuhan katakan, Tuhan juga mengatakan, saudara ya, kalau Anda berkorban, kalau kita ini berkorban, sungguh setiap korban yang diberikan itu sungguh mendatangkan hal-hal yang ya ada orang yang akhirnya diberkati oleh karena korban-korban, saudara ya. Tetapi mari kita lihat dalam Injil Matius apa yang Tuhan bilang, saudara. Dalam Injil Matius ya kita akan membaca dalam Injil Matius pasal 5, saudara ya, kita lihat. Ini ayat kita sudah tahu sebenarnya. Tetapi kita bukan pasal 5, pasal 6 ya. Sebentar, Injil Matius pasal 6 ada ungkapan tentang, kita semua udah tahu sih sebenarnya, tapi perlu lagi kita pahami. Ayat 1 Injil Matius 6 ayat 1, mari dibaca. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang Ya. supaya dilihat mereka. Perhatikan. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ayat 2 perhatikan. Jadi apabila engkau memberi Nah, sedekah, seperti perempuan ini memperhatikan hamba Tuhan, dia memberikan sosial, dia memberi sedekah, dia memberikan korban buat hamba Tuhan. Rumah kecil, kamar kecil, bukan rumah kecil, kamar kecil dengan fasilitasnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh hamba Tuhan ini. Padahal hamba Tuhan ini selalu bersama dengan DLC, tapi dikasihnya kamarnya kecil. Ya, saudara ya. Terus. janganlah engkau mencanangkan hal itu. Jangan kau mencanangkan hal itu. Terus. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah. Iya. Dan di lorong-lorong. Iya. Supaya mereka dipuji orang. Ya, makanya ya tidak ada di gereja ini tidak ada yang namanya apa tuh? Waduh, namanya persembahan iman, sebutannya apa? Bukan persembahan kasih. Janji iman. Nggak ada.
Sebab kalau janji iman itu dicanangkan, kita belum dulu memberi berapa janji imannya. Warga ini berapa? Warga itu berapa? Tuh terpacu nanti dengan dia kasih segini. Oh, saya juga mesti punya iman yang lebih besar dari dia. Dicanangkan sekian. Tidak. Saya memakai kebenaran firman. Yuk dibaca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Karena saya tidak mau terjebak. Kita ini akhirnya cuma dipuji orang. Gak usah. Gak penting pujian dari orang. Betul sah? Yang penting itu berkat dari Tuhan. Ya, pujian dari orang, wih bro hebat, luar biasa ya, orangnya baik ya. Tuhan bilang, yuk udah dipuji sama orang, saya gak berkati. Nah, makanya perlu kita diberkati oleh Tuhan. Terus, tetapi jika engkau memberi sedekah, entah korban nanti buat apakah ini korban ya. Jika engkau memberi sedekah, perhatikan, jangan diketahui tangan kirimu. Apa yang diperbuat tangan kananmu. Terus, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Terus, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapamu yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Secret. Jadi Bapa itu di tempat yang hidden secret, tempat yang hidden place, secret place, tempat yang rahasia, tempat yang tersembunyi. Jadi kalau kita memberi korban, berikanlah itu. Kalau engkau memberi korban tangan kananmu, tangan kirimu nggak perlu tahu. Sebenarnya ini peribahasa saya bilang. Nggak mungkin tangan kiri nggak tahu, satu tangan kok. Lah kalau tangan kirinya orang nggak tahu, pantas tangan kirinya sendiri ya tahu lah. Tapi ini adalah satu keadaan yang namanya kalau kita memberi korban, itu kita nggak perlu nuntut lagi, nggak perlu nuntut balik. Sebab kalau kita memberi, lalu kemudian nggak diperhatikan, dikecewakan sama orang, kita kan kecewa, saudara. Itu sebabnya nggak perlu korban itu untuk dituntut. Korban itu diberikan ya sudah. Inilah perempuan Sunem. Bukan berarti dia nggak dikecewakan sama orang, banyak dikecewakan. Sampai dia ngomong sama Elisa, jangan berdusta hamba Tuhan. Gue bayangkan loh, dia udah ngomong, ini kayaknya abdi Allah nih. Mana mungkin abdi Allah lalu berdusta, nggak mungkin dong. Ini berarti dia pernah mengalami kekecewaan. Waktu dia menerima Elisa dengan cara dia memberikan rumahnya, kamarnya, saudara, dia menerima seutuhnya. Tapi bukan berarti dia kemudian percaya kepada Elisa. Ungkapan dibilang jangan berdusta, ada keraguan-raguan. Betul nggak, saudara? Betul nggak, saudara? Saya tidak tahu apakah orang ini pernah dengar bagaimana Elisa melakukan mujizat-mujizat. Saya tidak tahu. Cuman pada saat mampir di Sunem, Elisa ini, saudara, itu nggak sekali kemudian dikasih kamar kecil. Enggak. Beberapa kali baru berpikir ini perempuan, jangan-jangan lihat di Allah nih ya. Ya mungkin dia lihat berdoa. Saya nggak ngerti bagaimana caranya. Akhirnya bukan kali pertama pertemuannya, bukan. Tapi kemudian akhirnya orang ini kayaknya di Allah. Kita kasih kamar kecil, ya sharing sama suaminya. Suaminya, ya dalam rumah tangga peran memang yang paling berperan ini istrinya. Kalau saya lihat di sini, biasanya kan, wah kalau berperan istrinya maka mulailah ada ungkapan wah nggak baik gitu ya. Ini baik, hal yang baik. Semuanya dia cuma sharing sama suaminya. Suaminya ya cuma mambut aja. Ya silakan lah gitu ya. Saudara, hebatnya seorang yang dijuluki perempuan Sunem ini. Dia tidak mau kecewa. Dia dikecewakan. Saat dia memberikan kepada hamba Tuhan rumah, itu artinya saat dia menerima hamba Tuhan. Bukan berarti kemudian tidak ada masalah. Masalahnya lumayan.
masalah dalam rumah tangganya. Satu adalah soal anak. Apa artinya orang yang kaya nggak punya anak? Itu kurang berarti. Kalau kita orang yang biasa lalu nggak punya anak, ya sudahlah, kita hidup aja susah, ada anak lagi. Orang kaya nggak punya anak, warisannya ke siapa? Itu akan menjadi sesak baginya di hari-hari tuanya. Ngapain dulu gua kaya ya? Akhirnya harta yang dikumpulkan bukan buat siapa-siapa, buat orang lain. Makanya ada satu ungkapan, betapa pedih. Ada orang yang kaya, nggak punya keturunan, dia cuma sendiri, untuk ngurusin kuburnya aja orang lain. Jadi rasa sedih. Sama keadaannya seperti ini. Anak dibutuhkan. Lihat tuh orang kaya, jadi maaf ada kisah lah ya, sampai ada karena nggak punya anak laki-laki, maka ada istri kedua lah, istri ketiga lah, hanya untuk supaya ada anak laki-laki. Nah, ya. Karena kalau ambil anak pungut itu beda, darahnya beda, DNA-nya beda, itu pasti ada hal yang beda lah. Anak kandung. Beberapa hamba Tuhan yang diterima sama perempuan Sunam ini juga begitu, pasti menjanjikan, pasti nanti kamu punya anak, karena kamu gini, pasti kamu punya anak, segala macam lah. Elisa ngomong, tahun depan kamu punya anak. Jangan berdusta hamba Tuhan, karena kecewa. Serius. Saudara, kita lihat, tetapi hasilnya memang ada. Karena Elisa ini hamba Tuhan yang dipakai sama Tuhan. Saudara, anak didapat. Tetapi kemudian ini anaknya mati, saudara. Ini yang jadi permasalahan. Anak itu kita lihat dulu, bahwa saya sudah punya anak. Apa berkatnya untuk hari ini? Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Ini bicara anak, saudara. Ayat berkata begini, selain anak dalam konteks secara lahiriah memang anak, saudara ya, tapi anak juga dalam arti rohani. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Yuk dibaca. Sesungguhnya ya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka. Ini yang didapat sama kita. Ada milik pusaka. Lanjut. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Ini juga yang didapat oleh kita. Kata Elisa kepada perempuan Sunem, tahun depan kamu punya anak. Kata Tuhan kepada kita dalam ibadah ini, anak itu adalah upah dari hasil kerja. Mungkin beberapa kita telah bekerja keras, upahnya gak seimbang. Tapi hari ini ada berkat besar, ada upah besar buat kita semua. Haleluya. Amin, saudara. Tahun depan, ya kalau kita dagang, modal aja belum kembali nih. Tapi tahun depan ada keuntungan. Ada sesuatu yang diberkati oleh Tuhan. Gak usah tahun depan lah. Hari ini kalau saudara menerima firman Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya, ada mujizat terjadi, ada upah yang besar Tuhan beri kepada kita. Saudara perhatikan baik-baik. Yuk dibaca. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Iya, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Ya. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, ini anak-anak pada masa muda. Jadi anak itu atau upah itu semakin lama kan semakin berkembang, semakin kuat di tangan pahlawan. Upah kita seperti di tangan pahlawan. Siapa pahlawan kita? Yesus Kristus. Asal kita di tangan pahlawan, asal semua pekerjaan kita di tangan Tuhan, asal semua hasil dari yang kita kerjakan itu di tangan Tuhan, itu dia semakin kuat. Orang muda itu artinya semakin kuat, semakin maju, semakin berkembang. Terus berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Ya. Dengan semuanya. Perhatikan. Dia tidak akan malu dia. Ya. Apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Iya, saudara, ini anak ini berkat. Berkatnya tidak cuma hari itu. Berkatnya terus berkembang. Seperti anak-anak panah di tangan para pahlawan. Itulah berkat-berkat atau anak-anak di usia muda berkembang. Kan artinya usia muda itu berkembang.
dan kita tidak mengalami malu. Minggu lalu kita dengar, kalau engkau mau dihalau semua hama belalang, kalau engkau mau dihalau semua krisis, maka Tuhan menyediakan untuk berkat-berkat pemulihan. Di situ kau tidak malu karena Allah hadir di tengah-tengah. Jadi keadaan tidak malu itu karena Tuhan hadir. Iya ya, orang Kristen itu ya. Tadinya kita ini diomongin, katanya Kristen diberkati, mana doa nggak dijawab tuh. Mending saya inilah dicibir saudara ya. Tapi satu kali akan dipulihkan kita. Haleluya. Ya, ada pernyataan memang ada belalang yang begitu banyak dan gede-gede kayak orang enak lah gitu ya. Ini krisisnya krisis orang enak, ini bukan krisis main-main. Ini mau terjadi atas dunia, saudara. Tetapi di tengah-tengah di sisi lain ada suasana mau terjadi penuaian besar-besaran. Penuaian itu di samping jiwa-jiwa, pemulihan segala sesuatu. Ini disiapkan buat anak-anak Tuhan. Memang peristiwa-peristiwa Mesir mau terjadi atas kita. Nah saudara, cuman yang Tuhan bilang setiap kita, mari mau mendengar nasihat Tuhan. Karena ada krisis, tapi ada siap penuaian. Artinya kita nggak bisa juga menuai kalau kita malas-malesan. Kalau sudah ladang telah menguning, harusnya kita kerja. Tapi sayang pekerjanya, lututnya menjadi lemah. Karena pakaian yang dipakai itu coklat. Pakaiannya manusia, hanya untuk mementingkan diri sendiri, hanya untuk manusiawinya, itu jadi lemah. Pada saat memenuhi sudah capek dia. Perempuan Sunam ini tidak. Orang kecewa lama-lama juga lemah loh. Hatinya lemah ya, jiwanya lemah ya. Bolak-balik dikecewakan. Akhirnya nggak percaya lagi sudah. Akhirnya nggak mau berbuat baik lagi. Akhirnya nggak mau ke gereja lagi. Ini kecewa sama hamba Tuhan. Tapi tidak dengan perempuan Sunam. Dapat anak. Wih, luar biasa. Senang nggak saudara? Senang nggak saudara di perempuan Sunam? Senang. Di tengah-tengah yang mustahil sebenarnya, sebab suaminya sudah tua. Oh, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Konteks sudah tua itu artinya suaminya tidak bisa membuahi nanti. Ini perempuan berarti masih terhitung muda. Suaminya sudah tua, perempuan masih terhitung muda. Tapi arti di sini adalah ini luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terjadi mujizat, punya anak. Kalau kita, wah, hasil gak ada, ya kayak begitu saudara. Kerja kita itu mandul, kerja tapi gak ada hasil, mandul kan, malah rugi jatuhnya. Tapi sekarang dijanjikan sama Tuhan ada mujizat. Terima saja, terima hamba Tuhan. Nah terima. Jadi ini berkat menerima hamba Tuhan, saudara. Kita baca. Perhatikan baik-baik. Bagaimana cara menerima ini? Saya waktu membaca, cara menerima hamba Tuhan telah dibuat dalam satu statement. Ini sebuah kebenaran. Ini bukan kata saya, tapi ini kata Tuhan sendiri secara langsung. Kita baca di dalam Injil Matius 10. Ini ungkapan dari Tuhan langsung. Bukan saya mau, tetapi memang begini kalau cara menerima seorang hamba Tuhan. Ya, jemaat, apalagi kita sebagai domba. Ini cara menerima seorang hamba Tuhan ini seperti ini, saudara. Yuk dibaca Matius 10 ayat 40 sampai 42. Yuk dibaca. Barang siapa menyambut kamu, hamba Tuhan maksudnya. Barang siapa menyambut hamba Tuhan, karena konteks kamu di sini murid-murid Tuhan. Konteks di sini adalah hamba-hamba Tuhan. Terus dia menyambut menyambut aku, kata Yesus. Lo bayangkan loh,
Kalau saudara menyambut saya, ini gampangnya gitu ya. Saudara itu menyambut Yesus. Terus Dan barang siapa menyambut aku. barang siapa menyambut Yesus. Jadi ini urutannya, menyambut hamba Tuhan, menyambut Yesus. Barang siapa menyambut Yesus, berarti kan Ia menyambut dia yang mengutus aku. ia menyambut dia, Bapa yang mengutus aku. Saudara tahu Bapa itu siapa? Supaya Yesus tanpa Bapa gak bisa apa-apa. Betul ya? Bapa ini adalah sumber dari segala-galanya. Makanya buat Tuhan itu kecil, Dia pencipta langit dan bumi. Tapi caranya untuk menerima Dia, untuk merasakan suasana, bahkan kemudian berkatnya, ini alurnya, ini salurannya, saudara. Sama kayak begini ya, kalau kita ingin mengalirkan pipa dari toren ke kamar mandi, ada aturannya, saudara. Kita buka di kamar mandi kok nggak nyala-nyala, ya di torennya nggak dibuka, ada kerannya nggak taunya, oh buka dulu, gitu pakai aturannya. Setelah aturannya dibuka mau kenceng, ya dikasih okopan ini toren di tempat saya, saudara ya. Kalau aku nggak kenceng, berkatnya mau kenceng, jadi kasih kompak, begitu kira-kira begitu, saudara. Ada aturannya, kok udah dibuka di sini katanya situ banyak penuh air, mana ini kok nggak nyala-nyala? Oh, nggak ikuti aturan. Barang siapa mau dapat berkat dari Bapa, segala-galanya, sambut Yesus dulu. Terima Yesus. Terima Yesus. Kata Tuhan, terima dulu hambanya. Siapa yang menerima hambanya? Menerima aku, kata Yesus. Siapa yang menyambut aku? Menyambut Bapa supaya. Itu salurannya. Terus Barang siapa menyambut seorang nabi. barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, jadi ini penghormatan kepada nabi, seperti perempuan Sodom ini nabi. Nabi ini nih penghormatan. Jadi menerima nabi itu saudara, bukan cuma menerima hamba Tuhan, nasihatnya juga diterima. Kalau nabi itu keras, saudara ya, keras, tegur, nggak peduli. Nabi, kalau gembala lain, tegurnya dengan hati Bapa gitu ya. Hanya kadang sedih kalau gembala ditegur, tujuannya maksudnya baik buat nanti ke depannya dia. Enggak, dengar, dilakukannya enggak. Ya, paling bisanya hamba Tuhan, gembala, doakan Tuhan supaya dia satu kali dengar nasihatnya. Kalau Nabi keras, menyatakan kesalahan, kamu berdosa kamu. Bayangin ya, itu kalau mau begitu, saudara, kalau kita terima Nabi, bagaimana hati kita? Mesti besar hatinya, betul ya? Ditegur, ada yang mau ditegur? Tegur keras. Oh itu kalau Nabi. Salah satu yang diungkapkan sebagai Nabi adalah Yohanes Pembaptis. Hei, pulang meludah! Waduh, dia ngomong sama banyak orang. Keras Yohanes Pembaptis. Yesus, dia dalam penampilan sebagai gembala, keseluruhan dia memang, cuman banyak kali dia jadi gembala buat domba-domba. Perempuan Samaria, dia lihat dia kasihan sekali sama perempuan ini. Panggil suami, aku nggak punya suami. Kalau ketemu Yohanes Pembaptis, bohong kamu, berdusta kamu sama Tuhan, mati kamu. Yesus tidak. Ya betul katamu. Memang suamimu 5 laki-laki di rumahmu bukan suamimu sebetulnya, suami orang lain. Sekarang ada 6. Tertembak, langsung bertobat perempuan Samaria. Memang Yesus hadir tidak menghakimi, tapi menyelamatkan. Betul ya? 2 poin saudara. Kalau saudara mau menyelamatkan, jangan menghakimi, tapi tegur dengan kasih. Ya memang kadang-kadang itu dia jadi keselnya ya, kenapa orang ini kok nggak nurut? Padahal kalau nurut buat kebaikannya loh. Nggak nurut akhirnya masalah terjadi. Tuh sedih lagi kita kan, datang juga kan. Iya kita doakan lagi, aduh kasihan kamu. Coba nurut yang lalu saja. Tapi kalau mau terima Nabi, upahnya Nabi loh.
Terus kalau Elisa itu nabi. Elisa itu nabi. Yuk. Dia akan menerima upah nabi. Iya. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ya. Dia akan menerima upah orang benar. Wah, orang benar dengan yakin berdoa, besar kuasa doanya. Itu orang benar, ya. Terus ini luar biasa lagi. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, Ya. karena ia murid. Iya, jadi ada nabi, ada orang benar, ada murid. Paling kecil itu murid katanya. Ini menurut firman ya, paling kecil murid. Kalau dia memberikan secangkir kecil saja, secangkir sejuk, air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena murid, terus Aku berkata kepadamu, iya, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripada. iya, tidak akan kehilangan upahnya. Hanya secangkir saja. Perempuan Samaria ini hanya kamar kecil saja. Ya, nggak begitu banyak yang dia beli. Berkatnya berlimpah-limpah. Haleluya. Zaman saya melayani pertama sejak tahun 89, cuman dikasih, kalau sudah lihat itu cuman itu saja. Ruang ibadahnya cuman yang dari pintu sampai batas apa itu ubin, cuma segitu. Sebab batas ubin yang lain itu tembok, cuma segitu. Yang hadir itu maklim. Yang pertama hadir itu 4 orang, maklim, suaminya, Lia, satu lagi siapa? Cintin, Mantin. Nih, Mantin udah meninggal, suaminya Malin sudah meninggal. Yang masih ada Malin sama Lia. Yang hari ini Malin yang ada. Cuma apa? Dikasih, diberkati. Keluarga ini diberkati. Dan karena terus memberikan, biarpun ada kelemahan apapun, kita tahulah, tetap diberkati, tetap dibela. Betul ya? Keluarga yang pinjemin pastori juga tetap bagaimana ada aja dibela, selalu dibela. Bukan karena saya baik atau tidak, bukan. Karena tadi kalau engkau menyambut Tuhan, caranya alurnya begitu. Mau menerima Bapa dengan segala fasilitasnya, terima Yesus, terima hambanya. Itu aturannya. Bukan dari saya, tapi dari Tuhan yang ngomong. Dan berkat yang biarpun kamu kasihnya sedikit, berkatnya berlimpah-limpah. Karena menerima sepenuhnya, saudara, menerima sepenuhnya. Sama nih perempuan, sebenarnya dia juga bukan berarti, ini hamba Tuhan ini hebat ini. Ya kan sekarang ada hamba Tuhan yang hebat ya. Saya tidak sebutkanlah si A begitu ya. Waduh, katakan sajalah pakai inisial WPM. Hebat ini hamba Tuhan ini. Wah, pasti disambut sama orang yang luar biasa cepatnya. Wah, kalau datang gimana hebat, segala macam dikaji, disambut segala macam, segala nasihatin. Dengar, perempuan Samaria ini belum terlalu tahu tentang Elisa. Mana ada hamba Tuhan yang hebat yang kemudian diterima sama jemaatnya, udah nyata tentara hebat begitu, lalu ditolak, nggak akan ada, saudara. Malah diharap-harap. Waduh, saya ini sakit, datang ke hamba Tuhan itu pasti nanti disembuhkan. Saya ini gak punya anak, datang ke hamba Tuhan itu pasti nanti punya anak. Kira-kira begitu, saudara ya. Didoakan sama dia nanti diberkati. Elisa ini sebetulnya hebat, cuman berita gak seperti sekarang, saudara. Ini kayaknya ini hamba Tuhan dia. Bayangin loh, sudah berita begitu hebat sekali, santer dia udah banyak melakukan mujizat. Dia adalah penerus dari Elia. Tetap masih belum diakui. Cuma karena hamba Tuhan terbiasa dia menerima hamba Tuhan. Tahun depan kamu punya anak, jangan berdusta hamba Tuhan. Pernah kan saya? Setelah akhirnya dapat. Dibuktikan.
bahwa Elisa adalah orang benar, bahwa Elisa adalah nabi Tuhan, bahwa Elisa adalah murid Tuhan. Semua berkat diterima. Saudara perhatikan, tapi kemudian masalah ada lagi. Setelah saudara terima Yesus, setelah saudara juga dijanjikan sama Tuhan, balas sudah diberkati. Bukan berarti gak ada masalah, perempuannya ada masalah. Tapi setiap ada masalah selalu ditolong sama Tuhan. Amin. Setiap ada masalah selalu Tuhan tolong. Selalu dibuat mujizat. Masalahnya juga bukan masalah kecil. Karena yang kedua masalahnya adalah anaknya mati. Ini bukan masalah kecil. Kalau anaknya sakit flu, kecil aku itu sih bawa ke rumah sakit kek. Masalah yang sekarang ya, anaknya tipes, masih kecil, cepet-cepet dibawa ke rumah sakit, cari dokter orang kaya kok, cari dokter yang bagus. Anaknya ini mati, saudara, mendadak mati. 2 Raja-Raja 4 ayat 18 sampai 20 dulu. Perhatikan ya, janji dari Mazmur, anak itu semakin besar, maka semakin bangga kita. Tapi anak ini sudah semakin besar, mati dia. Yuk, 2 Raja-Raja 2 Raja 4 ayat 18 sampai 20. Cepat yuk. Setelah anak itu menjadi besar, Ya. pada suatu hari keluar ia mendapatkan ayahnya Ya. di antara penyambit-penyambit gandum. Perhatikan. Tiba-tiba menjerit ia kepada ayahnya, Mendadak ini menjerit ya kepada ayahnya, terus aduh kepalaku, aduh kepalaku, terus kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, ya, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. angkat dia dan bawa kepada ibunya. Makanya nih, laki-laki ini nggak bisa apa-apa. Kasih tahu ibu, kasih tahu. Semuanya kepada ibunya. Terus Diangkatnya dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Terus Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Terus Tetapi sesudah itu matilah dia. sudah bayangkan. Singkat cerita, dia siap-siap pergi. Jangan aku ditahan, ini perempuan. Aku mau ke Abdialah hari ini. Anaknya ditaruh, ayahnya nggak tahu. Anaknya ditaruh di kamar Abdialah. Dia kunci pintunya. Jangan tahan aku, dia ngomong sama suami. Sampailah dia. Ini kata Elisa. Elisa juga nggak tahu. Jadi ada seorang nabi yang semua tersingkapkan, satu ini tersembunyi. 27, lompat dia. Saat dia ketemu, ini Gehazi udah mengusir. Karena dia ini peluk Elisa, jadi menutup begitu ya, tahan Elisa. Yuk. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnya kaki Abdialah itu. Tetapi Gehazi mendekat dan mengusir dia. Oh, Gehazi hendak mengusir. Maklum kalau pengerja kadang-kadang galak-galak daripada kebalatannya. Mengusir. Terus. Lalu berkatalah Abdialah, biarkanlah dia. Hatinya pedih. Yang diketahui Abdialah, hatinya pedih. Cuma nggak tahu pedihnya apa. Ada masalah. Masalah besar. Yuk. Tuhan menyembunyikan hal ini daripada Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku. Terus. tidak memberitahukannya kepadaku. Tidak memberitahukan kepadaku. Teruskan. Lalu berkatalah perempuan itu, Ya. adakah aku minta seorang anak laki-laki daripada Tuhan? Perhatikan ungkapan dari perempuan ini. Aku pernah minta anak laki-laki, atau aku pernah meminta setelah aku memberi kepadamu lalu pamrih itu? Enggak, aku enggak pernah minta. Ingat ya bahwa yang memberitahu itu Gehazi. Dia enggak punya anak. Bukan dari perempuan ini loh. Pak Pendeta, saya mohon, saya ini udah punya suami udah tua, saya enggak punya anak puluhan tahun. Kalau Tuhan izinkan berikan anak, tolong doakan saya. Enggak, perempuan ini enggak minta. Makanya dia itu ngomong, adakah aku minta anak laki-laki? Tidak ada. Terus, Bukankah telah kukatakan, bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong. jangan aku diberi harapan kosong. Bayangkan ya, sudah ada harapan, akhirnya habiskan. Kalau kita sudah mulai berkembang, usaha sudah mulai berkembang,
Kan anak itu kan upahnya sudah mulai maju. Tiba-tiba masalah besar terjadi. Ditipu ratusan juta, miliar mungkin. Intinya kita nggak bisa bayar utang sana utang sini. Semua rumah dilelang dan lain sebagainya, bangkrut. Ini masalah besar. Oh, masalah besar aja Tuhan bisa bela kok. Apalagi masalah-masalah kecil. Amin. Ini masalah besar loh. Yang kalau istilah kita bukan anak mati, tapi pekerjaan kita bangkrut. Gak punya apa-apa. Terus. Maka berkatalah Elisha kepada Gehazi, Ya. ikatlah pinggangmu, Ya. bawalah tongkatku di tanganmu. Ayat 30. Lompat saja. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup, Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu demi sendiri, hidupmu sendiri. sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Terus. Lalu bangunlah Elisha dan berjalan mengikuti perempuan itu. Ya. Terus. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka. Ya cukup saja di sini. Intinya, saudara, ini luar biasanya dari perempuan ini. Dia nggak mau Elisa ini diam di situ, karena Elisa sudah perintahkan Gehazi, ini pegang tongkat, sentuh anak itu nanti bangkit lagi. Tapi perempuan ini nggak mau. Saya minta Pak Elisa yang datang. Terus dia memohon sebuah pergumulan yang betul-betul dia mengharap kepada hamba Tuhan. Jadi dia betul-betul, Elisa itu artinya saudara, Yehova menyelamatkan. Elohim, bukan Yehova. Elohim, El itu dari Elohim. Eloi menyelamatkan. Jadi itu yang diminta, hadir di rumahnya. Dalam pergumulan dia setia, tekun dalam penderitaan, dia tekun bergumul. Di tengah-tengah kita menderita, itu harus tekun, saudara. Terus tekun bergumul sampai dijawab. Nah, seperti ini. Dan anaknya bangkit. Masalah kedua selesai. Masalah ketiga, ini masalah global. Ada kelaparan. Nah, hebatnya ini perempuan dengar nasihat. Mau dengar nasihat, dari hamba Tuhan, mau dengar nasihat firman. Kalau nasihatnya nggak betul, buang aja, nggak perlu kita ikuti. Kalau nasihatnya firman, dengar nasihat firman. Ini menguntungkan kita. Ini perempuan dengar nasihat. Kata Elisa yang tadi kita baca, mau terjadi kelaparan ini, pergi kamu dari sini. Karena hartanya kan begitu banyak. Ini kalau kelaparan bisa bangkrut. Pergi kamu dari sini, cari keuntungan di tempat lain. Kadang-kadang kan kita begitu, saudara ya. Jangan terus di situ, mesti ada cari keuntungan di tempat lain. Atau mesti ada sesuatu yang lain. Pergi kamu dari sini, karena ini mau kelaparan, mau ada krisis yang ikut, sehingga dia gak rugi. Cuman masalah datang. Di mana rumahnya diambil sama orang lain. Zaman dulu gak seperti zaman sekarang, saudara. Dan pada saat dia bicara, pada saat dia mau bicara kepada raja, itu waktunya tepat banget. Sebab raja lagi mendengar Gehazi menceritakan tentang perempuan Sunem yang anaknya dibangkitkan. Jadi itu momennya tepat. Itu dia, saudara ya. Kalau bicara waktu, izinkan Tuhan yang bekerja. Waktunya selalu tepat. Bayangin ya, pada saat raja ini dengar tentang seorang anak dari seorang perempuan yang dibangkitkan, wow, hebat sekali. Terus Gehazi bilang, nah itu perempuannya, dia ada masalah. Pak Raja, saya begini-gini. Oh iya, saya tolong pasti. Iya, karena momennya tepat. Coba kalau momennya nggak tepat, saudara, siapakah mau datang ke saya? Apa urusannya? Ya sudah, kamu pergi. Jadi momennya nggak tepat itu susah. Atau lewat. Saya mana percaya sama orang. Ini raja loh.
Perempuan ini bukan perempuan dari pejabat, bukan. Tapi memang Tuhan buat itu momennya tepat, Pak. Soal momen yang tepat, itu caranya dari Tuhan. Kita sih maunya Tuhan datang waktu pertolongan Tuhan. Saudara ya, kalau momennya tepat itu enak semua. Karena memang Tuhan memberikan segala sesuatu itu tepat pada waktu. Tepat pada waktunya. Amin. Saudara, nah ini ditolong sama raja. Kenapa? Roma 13 ayat 1 sampai 7. Jadi gini loh saudara. Kadang-kadang kita berhadapan dengan pemerintah. Kadang-kadang kita berhadapan dengan ini hukum dan lain sebagainya. Jangan pernah takut. Ya misalnya saya ada orang ya karena kan di pengadilan kan nggak pernah tiba-tiba dapat surat tilang, kan mesti ke pengadilan. Orang sampai ngedredek loh. Ada orang yang begitu saudara ya. Ada rekan kita Kuantan pernah cerita. Waktu dia jadi saksi dari sebuah perkara saudara, dia sendiri sampai keringet dingin gitu ya. Waktu ditanya-tanya, ya sih wajar ya. Kita nggak pernah urusan dengan hukum, lalu kemudian kita sih nggak dihukum, bukan terdakwa. Kan sebagai saksi kadang-kadang kita disuruh menyampaikan kesaksian, menyampaikan apa yang dilihat sama kita. Itu bisa ngedrek. Tapi nggak taunya di dunia ini saja, kalau saudara mau tahu, di dunia ini saja bicara mengenai doa saja itu selalu ada pendakwa iblis. Dalam kehidupan doa kita, dalam kehidupan kekristenan kita, itu selalu didakwa sama iblis. Jadi nggak taunya hidup kita ini adalah hidup yang terdakwa sama iblis. Makanya harus menang dari dakwaan. Tenang, harus tenang. Roma menyebut kalau pemerintah, ini berkaitan dengan yang kelihatan. Roma 13 ayat 1 sampai 7. Ini perhatikan baik-baik saudara. Ya, perempuan ini dibela. Ya, karena memang dia juga taat sama pemerintah. Jelas dibela sama Tuhan. Jelas dibela sama Elisa. Dan akhirnya pemerintah membela. Kenapa? Karena pemerintah dikatakan dalam ayat. Yuk. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Ya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Kita harus percaya pemerintah yang ada adalah berasal dari Tuhan. Mulai paling tertinggi Pak Jokowi, itu adalah pemerintah yang berasal dari Tuhan. Kita sudah mendoakan dia akhirnya berhasil. Apa-apa yang dia serukan adalah pesan-pesan Tuhan. Terus dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Terus sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan iya Allah. melawan ketetapan Allah. Terus Dan siapa yang melakukannya iya akan mendatangkan hukum atas dirinya. rugi buat dirinya. Buat pemerintah mah nggak rugi, rugi buat kita. Oh ada peraturan, jatuhlah peraturan A, B, C, D. Ya kalau nggak ikut peraturan ya dilanggar ya rugi. Gitu aja sih. Kalau nggak mau rugi ikuti. Terus Sebab jika seorang berbuat baik, ya dia tidak usah takut kepada iya, pemerintah. kalau orang berbuat baik gak usah takut. Perempuan ini berbuat baik, dia gak perlu takut. Cuman konteksnya, dibela atau tidak, dipermainkan atau tidak, ini seringkali begitu nih pemerintah. Tapi gak usah takut. Ada pemerintahan, dari semua pemerintahan itu, ada Allah yang punya pemerintahan. Itu yang kita harus takuti. Terus. Hanya jika ia berbuat jahat. Kalau berbuat jahat takut, pantas. Tuh pencuri takut kalau lihat ada sirene mobil polisi dan lain sebagainya takut, wajar. Dituduh oleh hatinya memang. Terus, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? ya Berbuatlah apa yang baik, berbuat apa yang baik. Terus, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. kamu akan beroleh pujian. Terus kan, Karena pemerintah adalah hamba Allah. kita harus percaya. Ini kata firman, pemerintah itu hamba Allah, pelaksana dari Tuhan. Terus, Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang
Ya, pemerintah bisa menyandang pedang, menghukum, memenjarakan orang. Itu memang tugasnya bagi yang berbuat jahat. Misalnya, udah ada peraturan, nggak boleh narkoba. Nah itu, bagi yang berbuat jahat, yang suka narkoba ya masuk penjara. Apalagi pengedar, masuk penjara. Minuman keras nggak boleh. Nah itu ada aturannya. Kalau kena, dan seterusnya. Terus pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. iya, yang berbuat jahat saja. Itu adalah pembalasan murka Allah. Jadi kalau Allah murka kepada seseorang, dipakailah pemerintah. Satu kali akan terbongkar dosanya. Satu kali akan terbongkar kejahatannya. Betul nggak, Saudara? Hari-hari ini memang luar biasa nih. Teroris didapat, narkoba, waduh gembong-gembongnya kena tuh semua tuh. Mereka kita selalukan doa supaya Tuhan supaya Tuhan menyingkapkan semua. Koruptor, waduh puji nama Tuhan. Ya. Terus. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri. Ya. Bukan saja oleh karena kemurkaan Allah. Ya. Tetapi juga oleh karena suara hati Taklukkan diri kita. Ini bukan cuma takut kalau nanti Allah murka sama kita, Allah menghukum kita. Jangan. Taklukkan diri karena suara hati kita. Hati kita bilang, jangan berbuat salah, jangan berbuat dosa. Jangan suka-suka hal-hal yang berbau-bau jahat. Diri kita yang sedang ngomong dulu, betul nggak? Betul nggak, Saudara? Diri kita yang ngomong. Iya ya. Terus itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. ya. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Saya selalu pajak mobil, motor, selalu. Terus bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. iya, puluhan saya bayar. Nah itu taklukkan diri bukan karena pulang dihukum, hati nurani kita. Karena suara itu. Kalau kita berbuat baik, nggak usah takut sama siapapun. Tuhan bela kita. Terus Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Terus Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Terus Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Iya. Betul, perempuan Sulam ini dibela. Dan yang penting itu pembelaan dari Tuhan, diberikan momen yang tepat. Wow. Jadi ini keajaiban dari Tuhan. Hanya karena menerima. Saudara sudah menerima Tuhan, sudah kamu menerima hambanya, nasihatnya. Gak usah banyak-banyak, saudara. Kalau khotbah, dengar baik-baik apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan sebagai penyambung lidah Tuhan. Dengar nasihat-nasihat firman. Dibilang suruh setia kepada Tuhan dalam beribadah. Maka lihat orang-orang yang setia kepada Tuhan, mujizat pasti ada. Kalau saudara punya kesusahan, susahmu seberapa sih? Besar? Oh besar aja Tuhan bela loh. Yang besar aja gak ada mustahil bagi Tuhan. Orang yang gak punya anak diberikan oleh Tuhan, telah bertahun-tahun gak punya anak, dikasih. Anaknya mati, dibangkitkan. Ada masalah, diperingatkan, gak rugi dia. Lalu hartanya diambil, dipulangin sama Tuhan. Kalau sudah menerima Yesus, terima hambanya. Kalau menerima hambanya, berarti menerima Yesus. Kalau menerima Yesus, berarti menerima Bapa segala sumber berkat. Dan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Yuk kita datang sama Tuhan. Hari-hari ini kalau kita memang banyak masalah, kita percaya di setiap musim mungkin ada berubah.
Keadaan dunia suka berubah-ubah. Tapi percayalah kepada Tuhan. Buat Tuhan gak ada berubah. Kalau Tuhan telah menolong kita sekarang, maka Tuhan akan terus menolong kita selanjutnya tanpa perubahan dalam diri. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita datang yuk dalam doa yuk. Sambil kita persiapkan perjamuan. Mari yang melayani perjamuan silakan. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Di hadapan kami adalah korban yang luar biasa dari Tuhan. Sebelum kami ikut berkorban, dan Engkau lebih dahulu berkorban buat kami. Seluruh hidupmu bahkan Engkau relakan menebus dosa-dosa kami. Itu adalah pemberian yang terbaik dari Engkau. Lebih dari pemberian apapun. Ini adalah harta kami. Ini adalah hidup kami. Ini adalah keselamatan dalam diri kami. Lewat korbanmu saat kami menerima perjamuan suci ini. Itu sebabnya kami terima dengan hati yang bersungguh-sungguh dan junjung korban. Haleluya. Kami terima tubuh dan darah-Mu. Kita bersama dengan jemaat IPF ini mereka yang mempersiapkan perjamuan kudus. Maka apa yang mereka pegang adalah tubuh dan darah Kristus. Dalam nama Kristus kami terima tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin.
orang ini mengalami kepedihan saat anaknya mati. Elisa saja sampai merasa, aku disembunyikan oleh Bapa. Sungguh pedih dia. Rasanya cuma dia saja yang tahu kepedihannya. Hamba Tuhan gak bisa merasa, dan hanya Tuhan saja yang tahu. Kita nyanyikan Tuhan selalu menolongku, tapi dia percaya pasti Tuhan menolong. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Percaya. Semuanya ikut live streaming juga. Hari ini Tuhan berkata, aku siap menolongmu. Kemudian yang begitu hebat. Ada harapan dari Tuhan yang besar. Tuhan tidak berikan harapan kosong. Haleluya, haleluya. Ini bukti bahwa Tuhan membela kita. Tubuhnya saja dia rela dikorbankan, apalagi yang lain. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita betah-betahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan tubuh Kristus dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Bukankah cawan mengucapkan syukur di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Inilah yang percaya dalam Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kesempatan yang luar biasa Kau berikan pada kami Tuhan. Hari ini Kau memberikan harapan besar untuk kami. Hari ini Kau memberikan kuasa-Mu, mujizat-Mu buat kami. Haleluya. Kami percaya mujizat-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami mau membuka hati kami untuk menerima semua nasihat firman Tuhan dari hamba-Hamba-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Sungguh Kau baik supaya kami tidak rugi. Kau sampaikan peringatan-peringatan. Sungguh Kau baik Tuhan. Semua yang kami kerjakan Kau mau supaya ada hasilnya yang besar. Bahkan kalaupun kami mengalami segala kemerosotan yang ada, Kau akan pulihkan kami ini jadi Haleluya.
haleluya. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan seperti janji firman-Mu atas keluarga di sini yang telah menyediakan tempat beribadah. Berkati juga janji-Mu dipenuhi, digenapi atas keluarga yang meminjamkan pastori Tuhan. Dan semua jemaat Tuhan yang telah berkorban bagi anak-anak-Mu yang memperhatikan juga, haleluya, anak asuh dan sosial di sini diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah, haleluya. Kalaupun ada masalah, maka Tuhan buka jalan dalam segala masalah. Ditolong dengan pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Berkati pemerintah kami Tuhan dari Kecamatan Pagaden, haleluya, Kabupaten Subang, Provinsi kami Jawa Barat dan Indonesia, tanah air kami yang kami cintai, pimpinan-pimpinan, haleluya, juga diberkati Tuhan, khususnya Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Diberkati Tuhan sehingga apa yang dilaksanakan, dikerjakan, proyek-proyek yang ada diberkati, mendatangkan kemajuan buat Indonesia. Para menteri, wakil-wakil rakyat, pimpinan partai, pejabat-pejabat negara, seperti juga kepala-kepala daerah dari gubernur sampai tingkat RT RW lurah, haleluya, dari juga wakil-wakil rakyat di MPR pusat sampai di daerah-daerah DPR 1, 2, di provinsi dan di daerah tingkat 1, tingkat 2, Tuhan semuanya bisa bekerja sama memajukan Indonesia. KPK, TNI, Polri, BIN, dan 188, Kau beri hikmat dan berkat kepada mereka, menjaga melindungi mereka sehingga mereka bisa membongkar kasus-kasus besar, koruptor, terorisme, gembong-gembong narkoba, sindikat mafia, sehingga mereka dihukum Tuhan yang berbuat salah kepada pemerintah, merugikan masyarakat dan juga merugikan negara. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus yang terbongkar semua, karena pemerintah di Indonesia adalah wakil Allah untuk menyatakan kebaikan untuk negara ini. Haleluya. Tapi kalau luput dari hukum dunia oleh karena suap dan sogok, kami mohon Tuhan, haleluya, hukum sorga bertindak, hukum yang teradil, sehingga nama Tuhan ditakuti di bumi Indonesia ini. Terpujilah nama Yesus Kristus. Dan semua jemaat Tuhan yang hadir, baik secara onsite maupun online, diberkati. Mereka ikut juga yang YouTube, diunggah dari YouTube, diberkati semua. Dalam nama Yesus Kristus, mereka lebih-lebih yang mengikuti nasihat firman Tuhan diberkati. Genapkan firman-Mu atas setiap orang yang setia kepada Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kalau kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, yang onsite sampaikan dengan selamat, yang di rumah-rumah mari Tuhan tetap bersama dengan anak-anak-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Haleluya. Kami angkat dua tangan kami menyembah berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh mengasihi-Mu selalu, segala berkat darinya. Terimalah kekuatan pendamaian dari Yesus Kristus yang siap mendamai kamu, asal kau mengaku dan mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu. Terimalah pimpinan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus yang menuntunmu, haleluya, tiap-tiap hari, haleluya, sehingga melakukan keputusan-keputusan yang tepat dan tindakan-tindakan yang tepat seperti yang tuntunan Roh Kudus atasmu. Terimalah semua berkat itu dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja-puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya.